Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah cara menolak pengembalian barang yang diajukan oleh pembeli. Jadi kadang kan kita sebagai penjual di Shopee itu mengalami hal seperti itu ya. Jadi ketika barang sudah sampai, pembeli tidak mau menerima barang tersebut. Jadi baru-baru ini saya mengalami itu. Nah, apa yang saya lakukan agar ajuannya itu ditolak oleh Shopee ya. Jadi barangnya itu nanti tetap ada di tangan si pembeli tersebut. Jadi ini contohnya. Selesai. Terus saya cari dulu selesai. Nah nih, baru-baru ini saya mendapatkan komplain ya. Jadi di sini ada tulisannya, awalnya si pembeli itu dia tuh mengadu bahwa barangnya itu tidak ada isinya. Kita lihat videonya ya. Nah, dia menunjukkan kalau barangnya itu tidak ada isinya, namun ada keganjilan di situ ya. Bisa dilihat itu odol ya, apa itu namanya tuh? Kayak odolnya itu sudah tipis ya. Semacam isinya sudah dikeluarin dulu baru dia video. Nah, itu bisa menjadikan barang bukti untuk kita melawan tersebut. Nah, nanti setelah itu muncul banding, karena nanti di layar itu akan muncul ajukan pengembalian barang atau ajukan dana tanpa pengembalian barang. Nah, itu kita tunggu dulu sampai peninjauan Shopee itu selesai ya. Nah, setelah peninjauan Shopee selesai, nanti biasanya si Shopee-nya itu akan memenangkan si pembeli tersebut. Nah, setelah itu untuk membuat kita menang, nah kita harus mengajukan banding. Nah, di sini saya mengajukan banding dengan ini alasannya. Tidak ada video unboxing karena memang si pembeli tidak mengasih video unboxing. Kemudian di situ saya jelaskan juga bahwa karena tidak ada video unboxing, itu saya tidak bisa menjelaskan itu barang asli dari saya atau mungkin dia beli barang lain kemudian dia keluarin isinya, dia pakai dulu sampai habis baru dia pamerin gitu kan. Nah, tidak tahu juga. Nah, kemudian saya tunjukkan barang yang dijual di saya itu bentuknya seperti ini. Jadi lemnya tuh menggelembung, kemudian ada segelnya, bisa dilihat di sini kan. Nah, ini lemnya menggelembung, bentuk pastanya itu, kemudian ada segelnya di situ. Jadi kalau sudah dibuka itu kemungkinan sudah dipakai. Nah, kemudian setelah itu si Shopee langsung menulis seperti ini. Nah, mengeluarkan kompensasi sebesar 4.077 yang akan masuk ke saldomu. Nah, jadi ini memang barang receh ya maksudnya. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai walaupun itu barang receh kita mau mengalah ya, karena nanti akan menjadi kebiasaan bagi pembeli yang mungkin nakal itu. Dia akan melakukan hal itu. Misalnya dia punya temen, misalnya ini kan lem HP ya, misalnya HP-nya layarnya copot, kemudian beli di situ aja, nanti kalau sudah kita pakai kita ajukan pengembalian saja, nanti tidak keluar uang apapun. Jadi akan terjadi seperti itu. Jadi kan itu pembeli itu gampang ditipu. Jadi seperti itu. Jadi nanti sangat mengganggu sekali terhadap perekonomian toko kita. Walaupun cuma kecil ya, ini cuma harganya 4.000 aja, 5.000 ya kepotong admin. Tapi kan bagi penjual itu sekecil apapun untung itu harus kita simpan, harus kita kumpulkan, jangan sampai rugi ya, karena ya itu kan bisa untuk uang, misalnya uang jajan anak, uang iuran RT misalnya, iuran roda misalnya, jadi atau kita tabung-tabung. Jadi jangan sampai menyepelekan hal-hal kecil. Nah, bagaimana tipsnya agar kita bisa menang? Yang pertama, kita adalah berani mengkomplain si pembeli ya. Jadi di sini saya langsung mengkomplain aja. Jadi langsung saya tanyakan, halo kak, barang sudah dipakai
Nah, haro Kak, barang sudah dipakai kok baru difoto. Nah, jadi itu kan. Nah, akhirnya di sini pembeli langsung apa ya, intinya tidak mau mengalah ya, malah saya dituduh menjual barang palsu tadi itu kan. Intinya kita harus berani berdebat di situ, tapi jangan sampai mengeluarkan bulian atau kata-kata yang tidak baik ya. Nah, di sini kan dia sampai mengolok-olok toko saya ini produknya cuma nilainya 4,6 punya saya nih. Nah, dia tuh ini toko saya 4,9, sangat apa ya, sangat sombong sekali ya kalau dilihat dari gaya bahasanya. Nah, kemudian dia juga mengeluarkan kata-kata kasar seperti ini kan, tut Anda kan. Nah, ini tut Anda. Nah, kemudian saya jelaskan, ya iyalah merasa ditipu karena barang sudah sesuai deskripsi saya masukkan ke dalam tempatnya, kemudian saya kirimkan. Kenapa tidak dikasih video unboxingnya? Jadi itu yang saya maksudkan. Terus dia masih ngamuk-ngamuk dan merendahkan profesi saya sebagai penjual. Nah, di sini ada kata-kata Anda tidak pantas sebagai penjual. Lah, tidak pantasnya di mana? Coba sebutkan ya. Karena memang penjual kan harus mengecek kondisi barang ya. Misalnya kalau itu terbukti benar kan kita harus cari tahu. Nah, di sini malah dituduh saya menjual barang cacat. Nah, kemudian tidak mau rugi, mana ada penjual yang mau rugi, kan penjual pasti maunya untung. Ini semacam cuci otak ya, cuci otak untuk membuat saya mengikuti kata-katanya untuk mengalah. Jadi ini kalau menurut saya ini termasuk kalau kan ada body shaming ya, body shaming itu kan menghina fisik. Nah, ini termasuk profession shaming, jadi menghina profesi saya yang seorang penjual, padahal sama-sama penjual. Nah, ini juga saya screenshot, saya laporkan ke Shopee. Jadi kata-kata ini di sini ada sini kan, laporkan pengguna ini. Jadi ini juga menggunakan kata-kata kasar saat berdiskusi ini. Yang kata-kata ini saya screenshot juga. Jadi ini menjadi pertimbangan Shopee untuk memenangkan kasus saya ya. Nah, kemudian di sini dia tidak mau membalas saya. Nah, kemudian di sini hari berikutnya ini sebagai manusia kita harus meminta maaf jika mungkin perdebatannya terlalu kasar ya. Jadi mohon maaf. Nah, kemarin kalau menggebu-gebu, nah tujuan saya untuk membuat video, maksudnya video unboxing itu adalah untuk memastikan apakah paket itu benar dari tangan saya ya, aslinya itu bukan disabotase. Maksudnya kan ada oknum yang nakal ya, jadi membongkar itu, memasukkan barang palsu atau memasukkan barangnya itu dipakai kemudian dimasukkan lagi, kan ada juga. Kemudian yang kedua itu saya tidak bisa memastikan apakah barang itu cacat atau tidak, karena kan kondisi lemnya itu kan tersegel. Nah, yang ketiga itu laporan itu nantinya bisa juga diberikan ke supplier yang sering mengirim lem ke saya, jadi untuk introspeksi dia juga. Ini kemarin ada kiriman misalnya paketnya lemnya jelek, nah seperti itu kan. Nah, yang keempat adalah untuk mencegah oknum nakal untuk membeli makal. Jadi itu maksudnya. Nah, selain ini saya juga langsung laporan ke Shopee-nya. Nah, di sini saya juga langsung mengechat agen Shopee ini, Kak, ada permasalahan ini, gimana solusinya? Langsung saya perihal seperti ini. Nah, kata-kata seperti ini kan. Kemudian saya screenshot. Jadi si pembeli itu saya suruh buka unboxing tapi tidak ada responnya. Jadi itu memberikan video unboxing tidak direspon. Nah, jadi ini menjadi bukti kalau si pembeli ini kurang detail memberikan bukti ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalau terjadi masalah seperti itu, kita harus berani untuk, kalau kita benar ya, berani untuk memberikan penyanggahan itu, menyangkal hal itu kalau itu terbukti tidak benar. Misalnya kita beri bukti, kita beri alasan, dan kita minta bukti juga kepada si pembeli itu, karena dalam ilmu hukum kan apa yang didalilkan, siapa yang mendalilkan dia harus berani membuktikan kan. Nah, jadi seperti itu juga. Jadi kita harus membuktikan, ini barang yang saya terima saya bagus kok, kenapa di sini menjadi tidak bagus. Jadi seperti itu.
Nah, dari kesimpulan dari pengalaman itu, sebagai pembeli kita harus menyiapkan video unboxing ya, intinya itu untuk menguatkan bukti. Misalnya contoh ini kan, dulu saya pernah juga kasus sebagai pembeli ya, kasus barang saya itu membeli barang tetapi dikirimnya tuh barang-barang rongsokan ya. Jadi di sini kan istri saya kan ingin usaha ya, jualan kecil-kecilan. Nah, tetapi yang dikirimnya itu malah ini barang-barang yang seperti barang lama, jadi sudah berkarat, jadi sudah tidak ada harganya pokoknya lah. Jadi dan itu sangat sangat menyebalkan, karena kan harusnya bisa jadi uang malah jadi bangkrut, karena modalnya habis buat beli barang tidak berguna kan. Nah, akhirnya di sini saya ngotot untuk berdebat dengan si penjual tersebut. Nah, akhirnya si penjual itu mau mengembalikan uang, tetapi hanya Rp1 saja. Itu kan sangat tidak manusiawi ya. Akhirnya saya debat terus, kemudian tidak ada hasilnya. Nah, kemudian mengajukan banding ke Shopee. Kemudian saya tunjukkan video unboxingnya itu. Nah, akhirnya si penjualnya itu kalah ya. Akhirnya uangnya kembali dan barangnya saya kembalikan juga ke penjual. Jadi itu pengalaman saya sebagai penjual dan pembeli saat mengajukan pengembalian barang atau menolak pengembalian barang di Shopee. Oke, sampai di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.